Rahayu, cah ayu, cah bagus. Hati-hati, kalau akhir-akhir ini kalian merasa mudah marah, mudah cemas, mudah lelah, padahal hidup kalian terlihat baik-baik saja. Mungkin bukan tubuh kalian yang sedang bermasalah, tapi batin kalian sedang memberi tanda. Dan anehnya, bukan hanya kalian, ribuan orang mulai merasakan hal yang sama di tahun 2026. Leluhur Jawa kuno menyebut masa seperti ini sebagai saat ketika rasa mulai kehilangan arah. Dan jika tanda-tanda ini terus diabaikan, ketegangan terbesar yang akan dihadapi manusia bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Mari kita buka bersama rahasia yang telah lama diingatkan para leluhur tentang tahun ketegangan batin nasional 2026. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Gerbang ketegangan batin, tanda yang tidak terlihat. Rahayu, cahayu, cah bagus. Hehehe. Aku iki Sabdo Palon. Sudah lama aku memperhatikan tingkah manusia zaman sekarang. Ameh, teknologi semakin pintar, informasi semakin cepat. Tapi batin manusia justru semakin sulit diajak duduk tenang. Tahun 2026 banyak orang mengira ketegangan hanya terjadi karena ekonomi, karena politik, karena pekerjaan, karena keluarga. Padahal tidak sesederhana itu. Yang sedang terjadi sesungguhnya adalah ketegangan batin nasional. Bukan perang fisik, bukan perang senjata, melainkan perang yang terjadi di dalam kepala dan hati manusia. Aku melihat banyak orang bangun tidur dengan tubuh sehat, tapi pikirannya sudah lelah bahkan sebelum matahari muncul. Belum bekerja sudah cemas, belum terjadi apa-apa sudah takut, belum kehilangan apa-apa sudah merasa miskin. Hehehe. Leluhur Jawa dahulu sudah mengenali gejala seperti ini. Mereka menyebutnya sebagai rame ing gawe, sepi ing pamrih. Namun sekarang terbalik, rame ing pamrih, sepi ing rasa. Sibuk mengejar, kosong saat mendapatkan. Salah satu pitutur tua yang sering muncul dalam berbagai tradisi Jawa berbunyi, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup hanya singgah untuk minum. Maknanya sederhana. Manusia hanyalah tamu di dunia, namun banyak tamu yang sekarang bertingkah seolah pemilik rumah. Maka lahirlah kegelisahan, karena semua ingin menguasai sesuatu yang memang tidak pernah bisa dimiliki selamanya. Tahun 2026 bukan tahun kutukan, bukan tahun kiamat, tetapi tahun ketika banyak topeng batin mulai retak. Yang selama ini pura-pura kuat mulai kelelahan. Yang selama ini pura-pura bahagia mulai merasa hampa. Yang selama ini pura-pura tahu arah hidup mulai kehilangan kompas. Dan justru disitulah pelajaran besar dimulai. Karena sebelum rumah diperbaiki, dinding yang rapuh harus terlihat terlebih dahulu. Kisah seorang empu dan raja yang gelisah. Dalam babat tanah Jawa, terdapat banyak kisah tentang raja-raja besar. Namun ada satu pelajaran yang sering dilupakan. Bukan musuh yang paling berbahaya bagi seorang raja, melainkan pikirannya sendiri. Konon pernah ada seorang penguasa yang memiliki tanah luas, pasukan kuat, pusaka sakti, rakyat banyak. Tetapi setiap malam tidak bisa tidur. Ia takut kehilangan kekuasaan, takut dikhianati,
takut miskin, takut mati. Lalu datang seorang empu tua. Empu itu bertanya, "Wahai Gusti, apa yang sedang panjenengan jaga?" Raja menjawab, "Kerajaanku." Empu tersenyum. "Bukan kerajaan yang sedang panjenengan jaga. Ketakutan panjenenganlah yang sedang menjaga panjenengan." Kalimat itu sederhana, namun dalam sekali. Begitulah manusia modern. Banyak yang mengira sedang mengendalikan hidup, padahal sebenarnya sedang dikendalikan ketakutan. Takut gagal, takut tidak dianggap, takut tertinggal, takut tidak viral, takut tidak dipuji. Ketika ketakutan menjadi raja, maka pikiran berubah menjadi penjara. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai kehilangan rasa sejati, karena rasa sejati tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kesadaran. Maka jangan heran bila tahun 2026 nanti banyak orang merasa lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, lebih mudah curiga. Karena ketegangan batin yang menumpuk lama mulai mencari jalan keluar. Sayangnya, seringkali yang keluar bukan kebijaksanaan, melainkan ledakan emosi. Mengapa banyak orang merasa ada yang salah? Cah ayu, cah bagus. Pernahkah kalian merasa semua terlihat baik-baik saja, tapi hati berkata ada sesuatu yang tidak beres? Itulah yang sedang dirasakan banyak orang. Secara psikologi modern, kondisi ini berhubungan dengan stres kronis. Otak manusia terus menerima informasi tanpa jeda. Sistem saraf bekerja siang malam. Tubuh berada dalam mode siaga terlalu lama. Akibatnya, gelombang otak sulit masuk ke kondisi tenang. Fokus menurun, emosi naik turun, tidur tidak berkualitas, intuisi melemah. Nah, menariknya, leluhur Jawa ribuan hari sebelum ilmu saraf modern lahir sudah memahami fenomena itu. Mereka tidak menyebutnya stres, mereka menyebutnya kebak swara. Terlalu penuh suara. Bukan suara telinga, tetapi suara pikiran. Suara ketakutan, suara keinginan, suara kecemburuan, suara penyesalan. Dan ketika suara-suara itu terlalu ramai, manusia tidak lagi bisa mendengar suara batinnya sendiri. Dalam serat Centini terdapat ajaran bahwa ketenangan bukan dicari di luar, tetapi dibuka dari dalam. Karena sumber kegaduhan terbesar seringkali bukan dunia, tetapi pikiran yang tidak pernah berhenti berbicara. Maka tahun 2026 nanti yang akan bertahan bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling banyak pengikutnya, melainkan mereka yang masih mampu mendengar suara batinnya sendiri di tengah kebisingan dunia. Dan itulah awal perjalanan kita malam ini. Karena ketegangan batin nasional yang sedang tumbuh ini bukan sekadar fenomena sosial. Ada lapisan yang lebih dalam, lebih tua, lebih sunyi, dan lebih misterius. Tentang hubungan antara manusia, alam, dan getaran batin yang mulai berubah. Disitulah cerita sebenarnya baru akan dimulai. Saat rasa kehilangan arah, ketika alam mulai menjadi cermin. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Mari kita lanjutkan perjalanan malam ini. Tadi kita sudah membahas ketegangan batin yang diam-diam tumbuh di dalam manusia. Sekarang pertanyaannya, mengapa ketegangan itu terasa semakin kuat?
Leluhur Jawa memiliki cara pandang yang unik. Mereka percaya bahwa manusia, alam, dan batin bukan tiga hal yang terpisah. Semuanya terhubung. Apa yang terjadi di dalam manusia akan mempengaruhi cara manusia memandang alam. Dan apa yang terjadi di alam sering menjadi cermin keadaan batin manusia. Dalam berbagai kisah tua yang tercatat di babat Tanah Jawa dan berbagai suluk Jawa kuno, sering muncul pesan bahwa ketika manusia terlalu jauh dari keseimbangan rasa, alam seolah ikut berbicara. Bukan berarti pohon tiba-tiba bicara bahasa manusia. Jangan dibayangkan seperti itu. Tetapi manusia mulai kehilangan kepekaan membaca tanda. Padahal tanda-tanda selalu ada. Angin tetap bertiup, air tetap mengalir, burung tetap bernyanyi. Namun manusia terlalu sibuk menatap layar sampai lupa mendengar dirinya sendiri. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai lali marang sangkan paraning dumadi, lupa asal dan tujuan hidup. Maknanya sangat dalam. Ketika manusia lupa dari mana ia berasal, ia juga akan bingung hendak kemana melangkah. Maka jangan heran jika banyak orang sekarang merasa kosong, padahal hartanya bertambah. Merasa kesepian, padahal teman digitalnya ribuan. Merasa kehilangan arah, padahal peta hidupnya penuh target. Karena yang hilang bukan tujuan, yang hilang adalah hubungan dengan rasa. Dan ketika rasa kehilangan arah, pikiran mulai mengambil alih segalanya. Masalahnya, pikiran tidak pernah puas, selalu meminta lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak, lebih hebat. Sementara hati hanya meminta satu hal, keseimbangan. Pitutur Semar yang mulai terbukti. Dalam berbagai tradisi lisan Jawa, terdapat pitutur yang sering dikaitkan dengan Semar. Bunyi sederhananya, sing kuat dudu otote, nanging rasane. Artinya, yang kuat bukan ototnya, tetapi rasanya. Banyak orang salah memahami kata rasa. Dikira hanya perasaan. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, rasa jauh lebih luas. Rasa adalah kemampuan menangkap kebenaran tanpa harus selalu dijelaskan. Rasa adalah kemampuan memahami sebelum melihat, merasakan sebelum mengalami, menyadari sebelum terlambat. Dahulu, para empu melatih rasa dengan cara yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki teknologi, tidak memiliki media sosial, tidak memiliki notifikasi setiap 5 menit. Namun mereka memiliki satu hal yang kini langka. Keheningan. Coba perhatikan. Hari ini banyak orang takut kesepian. Begitu sunyi sedikit, langsung mencari hiburan. Begitu sendiri sebentar, langsung membuka telepon genggam. Padahal justru dalam kesunyian itulah rasa tumbuh. Dalam ilmu psikologi modern, ada istilah overstimulation. Terlalu banyak rangsangan. Otak menerima informasi tanpa henti. Akibatnya, kemampuan fokus menurun, kecemasan meningkat, respon emosional menjadi lebih reaktif. Nah, leluhur Jawa memiliki metode yang mirip meski menggunakan bahasa berbeda. Mereka menyebutnya ngendaleni hawa lan nepsu, mengendalikan gejolak diri. Tujuannya bukan menjadi manusia tanpa emosi, tetapi agar emosi tidak menjadi penguasa. Karena ketika emosi menjadi raja, akal menjadi pelayan.
Dan ketika akal menjadi pelayan, kesalahan mudah terjadi. Tahun 2026, banyak orang akan diuji bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh gejolak dari dalam dirinya sendiri. Yang mampu mengelola batin akan melihat peluang, yang dikuasai kegelisahan akan melihat ancaman di mana-mana. Peristiwanya sama, tetapi cara memandangnya berbeda. Ritual Jawa kuno penjernih batin. Cahayu, Cah Bagus. Sekarang aku akan menceritakan satu laku tua yang sederhana. Bukan pesugihan, bukan ilmu kebal, bukan mantra pemikat, tetapi laku untuk menjernihkan batin. Dalam tradisi Jawa kuno, terdapat kebiasaan yang disebut heneng sakedap, diam sejenak. Terdengar sederhana, namun ternyata sulit dilakukan manusia modern. Caranya begini: menjelang tidur malam, matikan semua gangguan. Duduk tenang, punggung tegak, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan beberapa saat, lalu lepaskan perlahan. Lakukan dengan kesadaran penuh, bukan terburu-buru, bukan sambil bermain gawai. Kemudian ucapkan dalam hati, aku nyekseni pikiranku. Aku menyaksikan pikiranku. Bukan mengikuti, bukan melawan, hanya menyaksikan. 5-10 menit saja. Dalam tradisi Jawa, ini bagian dari olah rasa. Dalam ilmu modern, praktik seperti ini memiliki kemiripan dengan mindfulness dan regulasi perhatian. Saat seseorang memperhatikan napas dengan sadar, aktivitas sistem saraf menjadi lebih seimbang. Detak jantung cenderung stabil, pikiran perlahan melambat, ketegangan emosional berkurang. Menarik bukan? Leluhur dan ilmu modern ternyata sering bertemu di persimpangan yang sama. Bahasanya berbeda, hakikatnya serupa. Karena tujuan keduanya bukan membuat manusia sakti, melainkan membuat manusia sadar. Dan manusia yang sadar sulit ditakut-takuti, sulit diprovokasi, sulit dipermainkan. Itulah sebabnya sebagian orang merasa tidak nyaman ketika mulai belajar tenang. Karena dalam keheningan, mereka mulai mendengar suara yang selama ini mereka hindari. Suara luka lama, suara penyesalan, suara ketakutan. Tetapi jangan takut, justru disitulah gerbang penyembuhan dimulai. Sebab luka yang terlihat masih bisa dirawat. Yang berbahaya adalah luka yang terus disembunyikan. Dan menurut pengamatan para leluhur, tahun ketegangan batin seperti 2026 itu bukanlah hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk kembali mengenali diri sendiri. Namun, ada satu hal yang jauh lebih menarik. Karena dalam catatan-catatan tua Jawa, ketika kegelisahan manusia mencapai titik tertentu, muncul gejala yang lebih aneh. Bukan hanya di pikiran, tetapi juga dalam mimpi, dalam firasat, dalam perasaan yang sulit dijelaskan dengan logika. Dan itulah yang akan kita bahas pada perjalanan berikutnya. Tentang mengapa semakin banyak orang merasa mimpinya berbeda, mengapa firasat terasa lebih kuat, dan mengapa leluhur Jawa menyebut masa seperti ini sebagai masa ketika tabir rasa mulai menipis. Tabir rasa yang mulai menipis. Mengapa mimpi terasa lebih nyata? Rahayu, Cak Ayu, Cak Bagus. Pernahkah kalian mengalami ini? Tiba-tiba bermimpi seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Besoknya orang itu menghubungi kalian. Atau bermimpi tentang suatu tempat. Lalu beberapa hari kemudian tanpa sengaja kalian berada di sana. Sebagian orang menganggapnya kebetulan, sebagian lagi menganggapnya pertanda.
Aku tidak mengajak kalian percaya secara membabi buta, tetapi ada hal menarik yang perlu dipahami. Dalam tradisi Jawa kuno, mimpi tidak selalu dianggap ramalan. Mimpi lebih sering dipandang sebagai bahasa batin. Bahasa yang digunakan pikiran terdalam ketika kesadaran sehari-hari sedang beristirahat. Dalam berbagai suluk tua dan wejangan para leluhur, mimpi disebut sebagai salah satu jalan bagi rasa untuk berbicara. Karena ketika manusia terjaga, pikiran terlalu ramai. Ketika tidur, keramaian itu sedikit mereda. Maka yang selama ini tenggelam mulai muncul ke permukaan. Dalam ilmu psikologi modern juga dikenal bahwa saat tidur, otak mengolah memori, emosi, pengalaman, dan berbagai informasi yang tersimpan di bawah sadar. Kadang-kadang hasil olahan itu muncul sebagai simbol-simbol mimpi. Menariknya, leluhur Jawa telah lama memahami bahwa mimpi tertentu bisa menjadi cermin kondisi batin seseorang. Bukan masa depan yang dilihat, tetapi arah yang sedang dibentuk oleh dirinya sendiri. Karena manusia sering mengira nasib datang dari luar, padahal banyak nasib lahir dari kebiasaan yang terus diulang, dari pikiran yang terus dipelihara, dari rasa yang terus diberi makan. Maka jangan heran bila pada masa ketegangan batin seperti tahun 2026, semakin banyak orang merasa mimpinya lebih hidup, lebih jelas, lebih membekas. Karena lapisan bawah sadar sedang bekerja lebih keras daripada biasanya, mengingatkan sesuatu yang selama ini diabaikan. Firasat dan ilmu rasa leluhur. Dalam berbagai ajaran Jawa kuno, dikenal istilah tajam rasa. Bukan kesaktian, bukan ilmu gaib yang membuat orang terbang ke langit, tetapi kepekaan batin terhadap keadaan. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat ajaran yang sering ditafsirkan sebagai ajakan untuk mengenal hakikat diri sebelum sibuk menilai dunia. Salah satu petuah yang populer berbunyi, "Ngelmuiku kalakone kanthi lagu." Artinya, ilmu sejati diperoleh melalui lagu. Makna filosofisnya sangat dalam. Pengetahuan bukan hanya apa yang diketahui, tetapi apa yang dijalani. Hari ini, banyak orang mengetahui banyak hal, tetapi memahami sedikit. Karena informasi terus bertambah, namun laku semakin berkurang. Nah, dalam tradisi Jawa, firasat bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari langit. Firasat lahir dari ketajaman rasa yang terlatih. Misalnya, seorang ibu yang merasa anaknya sedang tidak baik-baik saja, atau seseorang yang merasakan ada sesuatu yang janggal sebelum masalah muncul. Seringkali bukan karena kekuatan supranatural, tetapi karena otak bawah sadar menangkap pola yang tidak disadari pikiran sadar. Ilmu modern menyebutnya subconscious pattern recognition, pengenalan pola oleh bawah sadar. Leluhur Jawa menyebutnya rasa. Bahasanya berbeda, fenomenanya mirip. Karena otak manusia sebenarnya menangkap jauh lebih banyak informasi daripada yang disadari. Ketika batin tenang, informasi itu lebih mudah muncul sebagai intuisi. Tetapi ketika pikiran penuh kegaduhan, sinyal halus itu tenggelam. Ibarat mendengarkan suara seruling di tengah pasar malam, tidak terdengar. Maka tidak heran bila banyak orang sekarang kehilangan intuisi. Bukan karena intuisi hilang, tetapi karena kebisingan di dalam dirinya terlalu besar. Hahaha. Cahayu, Cah Bagus. Ada satu laku tua yang dahulu sering dilakukan para leluhur ketika merasa batinnya mulai keruh. Namanya
tirakat sunyi. Bukan menyiksa diri, bukan pula meninggalkan kehidupan dunia. Tujuannya sederhana, mengurangi kebisingan agar rasa kembali terdengar. Caranya sangat sederhana. Pilih satu malam dalam seminggu, tidak harus malam tertentu. Duduk atau berjalan pelan tanpa gangguan suara, tanpa musik, tanpa televisi, tanpa percakapan yang tidak perlu, selama 30 menit. Perhatikan napas, perhatikan langkah, perhatikan suara alam di sekitar. Jika muncul pikiran, biarkan lewat. Jangan diusir, jangan dikejar, hanya disaksikan. Dalam tradisi Jawa kuno, laku seperti ini bertujuan membersihkan reri beding manah, keruwetan hati. Sementara dalam ilmu modern, aktivitas semacam ini membantu menurunkan beban kognitif dan memberi kesempatan otak memproses emosi secara lebih sehat. Ketika dilakukan berulang, seseorang biasanya menjadi lebih peka terhadap dirinya sendiri, lebih mudah mengenali kemarahan sebelum meledak, lebih cepat menyadari kecemasan sebelum menguasai pikiran, lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Dan itulah yang sangat dibutuhkan pada masa ketegangan batin nasional. Karena tantangan terbesar tahun 2026 bukanlah kurangnya informasi, melainkan banjir informasi. Bukan kurangnya suara, melainkan terlalu banyak suara. Bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya kebijaksanaan. Leluhur pernah mengingatkan dalam pitutur tua, aja gumunan, aja kagetan, aja dumeh. Jangan mudah heran, jangan mudah terkejut, jangan merasa paling. Kalimat pendek, namun terasa sangat cocok untuk zaman sekarang. Karena setiap hari manusia digiring untuk kagetan, digiring untuk marah, digiring untuk bereaksi. Padahal orang yang paling mudah dipengaruhi adalah orang yang tidak mampu mengendalikan reaksinya sendiri. Maka ketika tabir rasa mulai menipis, ketika mimpi terasa lebih hidup, ketika firasat semakin sering muncul, jangan buru-buru menganggapnya itu keajaiban. Bisa jadi itu hanyalah tanda bahwa batin kalian mulai mencoba berbicara kembali. Namun, ada satu lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang jarang dibahas. Tentang mengapa dalam banyak naskah Jawa kuno terdapat peringatan mengenai zaman ketika manusia kehilangan pusat dirinya. Zaman ketika banyak orang terlihat hidup, tetapi sebenarnya hanya sedang berlari tanpa arah. Dan anehnya, banyak tanda zaman itu justru mulai terlihat hari ini. Di sanalah kisah berikutnya akan membawa kita menuju wejangan tua yang dikaitkan dengan Sabdo Palon, Serat Centini, dan pitutur para leluhur tentang manusia yang perlahan menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Manusia yang kehilangan pusat diri ketika manusia menjadi asing bagi dirinya sendiri. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Semakin jauh perjalanan malam ini, semakin jelas satu hal. Masalah terbesar manusia bukan kurang uang, bukan kurang teknologi, bukan kurang hiburan, melainkan kehilangan pusat dirinya sendiri. Leluhur Jawa dahulu memahami bahwa manusia memiliki pusat batin, tempat di mana rasa, pikiran, dan tindakan bertemu. Ketika pusat itu kuat, manusia tetap tenang meski badai datang. Lihatlah kehidupan hari ini. Banyak orang bangun pagi bukan untuk mendengar dirinya sendiri, tetapi untuk melihat kehidupan orang lain. Belum sempat menyapa hati, sudah sibuk membandingkan diri. Belum sempat bersyukur, sudah merasa tertinggal. Maka lahirlah kelelahan yang aneh.
Tubuh tidak bekerja terlalu berat, tetapi jiwa terasa letih. Dalam Serat Centini terdapat banyak ajaran tentang perjalanan manusia mencari hakikat dirinya. Bukan mencari dunia, bukan mencari pengakuan, tetapi mencari siapa dirinya sebenarnya. Karena orang yang mengenal dirinya tidak mudah kehilangan arah. Sementara orang yang tidak mengenal dirinya akan terus mencari cermin di luar. Masalahnya, cermin dunia selalu berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok dicela. Hari ini dianggap hebat, besok dilupakan. Jika kebahagiaan bergantung pada cermin yang berubah-ubah, maka ketenangan tidak akan pernah bertahan lama. Dalam psikologi modern, ada istilah external validation, ketergantungan pada pengakuan luar. Semakin besar ketergantungan itu, semakin rapuh kondisi emosional seseorang. Leluhur Jawa dahulu sudah memahami prinsip yang sama jauh sebelumnya. Mereka mengajarkan wani ngalah luhur wekasani. Berani mengalah akan memperoleh kemuliaan. Bukan karena kalah itu menyenangkan, tetapi karena tidak semua hal harus dimenangkan. Ada pertarungan yang justru dimenangkan dengan melepaskan. Wejangan tuwa tentang zaman sing sibuk tetapi kosong. Dalam berbagai kisah yang dikaitkan dengan Sabda Palon dan tradisi kebijaksanaan Jawa, terdapat peringatan tentang manusia yang terlalu sibuk mengejar luar hingga melupakan dalam. Salah satu pitutur yang sering diwariskan berbunyi, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Maknanya sangat dalam. Karena manusia modern sering diajarkan untuk menang dengan cara mengalahkan. Padahal kemenangan sejati adalah ketika tidak kehilangan kemanusiaan. Nah, pada masa ketegangan batin nasional seperti yang sedang banyak dirasakan menjelang dan sepanjang tahun 2026, banyak orang mengalami gejala yang sama. Mudah tersulut emosi, mudah merasa tidak cukup, mudah membandingkan, mudah curiga, mudah kecewa, dan yang paling berbahaya, mudah kehilangan harapan. Padahal harapan adalah salah satu tenaga batin terbesar manusia. Ketika harapan padam, segala sesuatu terasa berat. Bahkan langkah kecil pun terasa seperti mendaki gunung. Dalam ilmu saraf modern, stres berkepanjangan dapat mempengaruhi cara otak memproses ancaman. Akibatnya, seseorang menjadi lebih waspada terhadap hal negatif, lebih mudah fokus pada masalah daripada solusi, lebih mudah melihat bahaya daripada peluang. Bukankah itu yang sedang banyak terjadi? Satu kabar buruk menyebar lebih cepat daripada 1000 kabar baik. Satu kemarahan mengalahkan 1000 ketenangan. Satu ketakutan menguasai jutaan pikiran. Maka jangan heran jika banyak orang merasa dunia semakin gelap. Padahal seringkali yang menggelap bukan dunia, melainkan lensa batin yang digunakan untuk melihatnya. Leluhur Jawa mengingatkan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sedikit kepentingan pribadi, banyak karya dan manfaat. Ketika manusia terlalu fokus pada dirinya sendiri, kegelisahan membesar. Ketika manusia mulai memberi manfaat, batin perlahan menemukan makna. Karena makna adalah obat yang tidak bisa dibeli. Ritual Jawa kuno mengembalikan pusat batin. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku akan membagikan satu lagu sederhana yang dahulu diajarkan oleh para sesepuh kepada murid-muridnya. Lagu ini tidak membutuhkan benda pusaka, tidak membutuhkan kemenyan, tidak membutuhkan tempat keramat. Yang dibutuhkan
hanya kejujuran pada diri sendiri. Namanya mulat sariroh, melihat diri sendiri. Caranya sederhana. Menjelang tidur, duduk tenang, tarik napas perlahan. Kemudian tanyakan 3 pertanyaan kepada diri sendiri. Apa yang paling membuatku marah hari ini? Apa yang paling membuatku takut hari ini? Apa yang paling membuatku bersyukur hari ini? Jawablah dengan jujur. Tidak perlu ditulis panjang, tidak perlu dibuat indah. Cukup jujur. Dalam tradisi Jawa, laku ini digunakan untuk membersihkan kabut batin yang menumpuk setiap hari. Sementara dalam psikologi modern, praktik refleksi diri seperti ini membantu meningkatkan kesadaran emosional dan mengurangi reaksi impulsif. Karena emosi yang dikenali lebih mudah dikelola, sedangkan emosi yang disangkal sering tumbuh diam-diam, lalu meledak pada waktu yang tidak tepat. Itulah sebabnya banyak orang merasa hidupnya dikendalikan keadaan. Padahal seringkali yang mengendalikan adalah emosi yang tidak pernah dipahami. Maka jika tahun 2026 benar-benar menjadi tahun ketegangan batin nasional, yang paling dibutuhkan bukan ramalan, bukan ketakutan, bukan kepanikan, melainkan kejernihan. Karena batin yang jernih mampu melihat jalan di tengah kabut. Namun, masih ada satu lapisan terakhir yang paling penting. Pertanyaan yang menentukan arah seluruh perjalanan kita malam ini. Jika ketegangan batin terus meningkat, jika manusia terus kehilangan pusat dirinya, lalu bagaimana cara kembali pulang? Bagaimana cara menjaga batin tetap tegak di tengah zaman yang semakin gaduh? Dan mengapa para leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa pada akhirnya penyelamat terbesar manusia bukan datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam dirinya sendiri. Disitulah perjalanan kita akan berakhir dan sekaligus dimulai kembali. Pulang ke dalam diri, peringatan yang sebenarnya. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sampailah kita pada ujung perjalanan malam ini. Dari awal aku sudah mengatakan, tahun 2026 yang dibicarakan banyak orang bukan terutama tentang bencana alam, bukan terutama tentang politik, bukan terutama tentang ekonomi. Semua itu memang bisa berubah, semua itu memang bisa berguncang, tetapi yang paling menentukan nasib manusia tetap satu, batinnya sendiri. Karena kerajaan terbesar yang pernah dimiliki manusia bukanlah tanah, bukanlah emas, bukanlah jabatan, melainkan dirinya sendiri. Dan anehnya, justru kerajaan itulah yang paling sering ditinggalkan. Leluhur Jawa sejak dahulu mengingatkan bahwa zaman akan selalu berubah. Kerajaan lahir, kerajaan runtuh. Penguasa datang, penguasa pergi. Generasi berganti, tetapi hukum batin tetap sama. Manusia yang kehilangan dirinya akan mudah dikendalikan. Manusia yang mengenal dirinya akan sulit ditaklukkan. Dalam karya besar Jawa kuno seperti Serat Cendini, Babat Tanah Jawa, hingga berbagai pitutur yang diwariskan turun-temurun, selalu muncul satu pesan yang sama. Perjalanan terjauh bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan mengenali diri sendiri. Karena musuh yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, melainkan kesombongan, ketakutan,
kemarahan, keserakahan, dan luka yang tidak pernah disembuhkan. Maka jika ada yang bertanya kepadaku, "Wahai Sabdo Palon, apakah tahun 2026 berbahaya?" Aku akan menjawab, bagi batin yang tertidur, ya. Bagi batin yang terjaga, tidak. Karena badai yang sama bisa menjadi ancaman bagi satu orang dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Semua tergantung siapa yang memegang kemudi, kesadaran atau ketakutan. Laku terakhir para leluhur. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku akan menyampaikan satu laku yang sangat tua. Sederhana, tetapi dalam maknanya. Laku ini sering diajarkan para sesepuh kepada mereka yang sedang kehilangan arah hidup. Namanya nandur rasa, menanam rasa. Caranya mudah. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, duduklah beberapa menit. Tarik napas perlahan, letakkan telapak tangan di dada, lalu ucapkan dalam hati, "Aku hadir. Aku sadar. Aku bersyukur." 3 kalimat itu saja. Jangan terburu-buru, rasakan setiap kata. Biarkan napas menjadi pelan, biarkan pikiran menjadi ringan. Dalam tradisi Jawa kuno, laku ini bertujuan mengembalikan keselarasan antara pikiran, rasa, dan tindakan. Sementara dalam ilmu psikologi modern, latihan kesadaran seperti ini membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, serta memperkuat regulasi emosi. Lihatlah, sekali lagi leluhur dan ilmu modern bertemu. Bahasanya berbeda, namun arahnya sama. Membantu manusia kembali menjadi manusia. Karena sesungguhnya, banyak orang tidak kehilangan uang, tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan kesempatan. Mereka kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Maka ketika hubungan itu kembali pulih, banyak persoalan yang sebelumnya tampak besar mulai terlihat lebih jernih. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kesadarannya bertambah. Dalam pitutur Jawa, terdapat kalimat yang sangat terkenal. Surodiro jayaningrat, lebur dening pangastuti. Artinya, segala kekuatan, kekerasan, dan keangkuhan dunia akan luluh oleh kasih dan kebijaksanaan. Kalimat ini berasal dari warisan kebijaksanaan Jawa kuno yang juga selaras dengan semangat dalam kakawin-kakawin Nusantara. Makna modernnya sangat relevan. Di zaman yang penuh kemarahan, ketenangan adalah kekuatan. Di zaman yang penuh kebisingan, kesadaran adalah keberanian. Di zaman yang penuh kepura-puraan, kejujuran kepada diri sendiri adalah kesaktian. Dan kesaktian seperti itulah yang mulai langka. Pitutur Sabdo Palon untuk tahun ketegangan batin nasional. Cahayu, cah bagus. Jika ada satu pesan yang ingin kalian bawa pulang malam ini, maka pesan itu adalah ini. Jangan biarkan dunia yang gaduh membuat batin kalian ikut gaduh. Jangan biarkan ketakutan orang lain menjadi penghuni pikiran kalian.
Jangan biarkan kemarahan yang beredar setiap hari merampas kejernihan hati kalian. Karena pada akhirnya, apa yang kalian pelihara dalam batin akan tumbuh menjadi nasib. Apa yang kalian sirami dengan perhatian akan menjadi kenyataan dalam hidup. Jika yang disirami terus-menerus adalah ketakutan, ketakutan akan tumbuh. Jika yang disirami terus-menerus adalah kemarahan, kemarahan akan membesar. Tetapi, jika yang dipelihara adalah kesadaran, maka kebijaksanaan akan menemukan jalannya. Dalam salah satu pitutur tua Jawa, terdapat ungkapan, memayu hayuning bawono, menjaga keindahan dan keselamatan dunia. Namun para leluhur memahami bahwa dunia tidak bisa diperbaiki jika batin manusia masih rusak. Maka memayu hayuning bawono selalu dimulai dari memayu hayuning ati. Memperindah hati, menjernihkan batin, menata rasa. Jangan sibuk menyelamatkan dunia jika belum mampu berdamai dengan diri sendiri. Jangan sibuk mengoreksi manusia lain jika belum mengenali isi hati sendiri. Karena perubahan terbesar selalu dimulai dari tempat yang paling dekat, yaitu diri kita sendiri. Maka ketika tahun 2026 berjalan, ketika berita datang silih berganti, ketika kegaduhan terus memenuhi udara, ingatlah satu hal. Batin yang tenang dapat melihat apa yang tidak terlihat oleh pikiran yang panik. Rasa yang jernih dapat mendengar apa yang tidak terdengar oleh telinga yang gaduh. Dan manusia yang mengenal dirinya akan selalu menemukan jalan pulang. Mari kita akhiri perjalanan malam ini dengan doa batin para leluhur. Pejamkan mata sejenak, lembutkan napas, tenangkan hati. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah keteguhan dalam hati kami. Terjadilah keseimbangan dalam langkah kami. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap keputusan kami. Terjadilah keberanian untuk melihat diri kami apa adanya. Terjadilah kekuatan untuk melepaskan ketakutan yang tidak perlu. Terjadilah keselamatan bagi keluarga kami. Terjadilah kedamaian bagi sesama manusia. Terjadilah kemuliaan bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Terjadilah cahaya kesadaran menerangi batin kami. Terjadilah kasih mengalahkan kebencian. Terjadilah kebijaksanaan mengalahkan kesombongan. Terjadilah ketenangan mengalahkan kegelisahan. Dan terjadilah keselamatan bagi seluruh alam semesta. Rahayu, 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 Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.